cocok untuk introvert nggak suka terlalu banyak ngomong. Tapi kalau pengolahan makanan itu lebih mengolah agar bisa menjadi bahan masak. Kerjanya ya kalau nggak di pabrik, di kantin, di restoran bisa. Hai minasan, konnichiwa, welcome back again, masih bersama Linda dan juga William Tanzania. Nah, kali ini William tidak terasa kita sudah tiba di pembahasan terakhir ya, di bidang pekerjaan yang ada di Jepang. Ya. Nah, kita mau flashback dulu nih Will, karena kemarin sebelumnya kita udah membahas tiga bidang pekerjaan yang ada di Jepang. Yang pertama ada bidang pembersihan gedung, kemudian yang kedua bidang restoran atau jasa makanan, dan di episode sebelumnya kita udah ada bahas di bidang keperawatan atau caregiver. Ya. Nah, yang terakhir ini lumayan interesting sih menurutku personally, karena kita akan bahas di bidang pengolahan makanan. Nah, bicara soal makanan ya, di siang bolong seperti ini lumayan menarik perhatian ya pastinya ya minasang. Nah, William, kalau bicara soal bidang pengolahan makanan itu kayaknya orang-orang udah pasti sangat-sangat udah tahu banget bahwa di Jepang tuh sangat terkenal sekali dengan very hygienis, kemudian mereka rapi, packagingnya proper banget gitu kan, dan sangat-sangat menarik perhatian ya kan. Nah, kalau menurutmu pribadi ya, job desk untuk di bidang ini tuh apa aja sih yang menjadi concern untuk minasang kalau mau bekerja di bidang ini? Kalau untuk bidang pengolahan makanan itu kan sebenarnya ada, bisa kita bagi jadi dua ya, yang kerja di pabrik sama yang bukan. Oke. Kalau kerja di pabrik ya job desk-nya seputar mencuci alat-alat masak, terus packaging gitu ya, pengepakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan membuat bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi gitu ya. Contohnya dari tepung jadi mie instan, itu kan setengah jadi, baru nanti mie instannya dibeli dari supermarket, baru dia masak baru jadi gitu kan. Atau dari padi jadi beras kayak gitu ya, atau dari ikan jadi ikan kaleng. Itu kalau seputar pekerjaan yang ada di pabrik. Jadi biasanya sih berhubungan dengan mesin ya. Kalau itu. Atau ada juga yang bukan di pabrik, misalnya di kantin kantoran, kantin rumah sakit, atau di restoran gitu ya. Tapi bukan yang melayani tamu ya. Yang di balik layarnya lebih ke kayak kitchen helper kayak gitu ya. Atau misalnya di restoran bento misalnya. Kita kan ya tinggal sudah ada packagingnya ya, bento itu ya, kayak nasi bungkusnya Jepang gitu kan. Tinggal kita kasih nasi, habis gitu dikasih lauknya apa gitu kan, terus di package. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, berarti udah include sama packagingnya juga ya ini? Ya, biasanya kayak gitu. Kayak misalnya sarden gitu juga ya, mulai dari ikannya diolah sampai di packaging di kalengnya kayak gitu ya. Bedanya dengan jasa makanan, kalau jasa makanan itu kan kita lebih ke restorannya itu, kita kerja di dalam restorannya itu untuk mengolah menjadi masakan. Iya kan? Tapi kalau pengolahan makanan itu lebih mengolah agar bisa menjadi bahan masak. Gitu. Iya. Jadi misalnya ini juga ya, buat karage gitu kan. Atau potong-potong sayur gitu kan. Nah, itu lebih ke pengolahan makanan. Iya, oke. Gitu. Jadi ya mirip tapi beda. Kalau restoran itu lebih masakan, jadi kita layani tamu mau pesan apa, nah itu restoran. Sampai di kasirnya itu restoran. Gitu. Tapi kalau kemarin kita sempat bahas ya di bidang restoran, kan ada jenjang karirnya nih Will. Kalau di bidang pengolahan makanan, kira-kira ada nggak? Kalau kemarin kan kamu bilang dari yang cuci-cuci nanti dia bisa jadi kepala apa, terus jadi kayak gitu kan. Kalau ini gimana? Apakah ada career path-nya juga? Cuma restoran pun itu tergantung restorannya juga ya. Kita nggak bisa sebut itu jenjang karir, cuma lebih ke rotasi pekerjaan. Jadi misalnya dari kitchen ke hall staff, nanti pegang kasir, pegang melayani tamu dan sebagainya, nanti pindah lagi kitchen. Jadi rotasi pekerjaannya. Tapi kalau di pengolahan makanan sih jarang ada yang sampai ada jenjang karir ya. Biasanya sih orang mau kerja di sini, mereka ngincar lembur. Karena mereka nggak ada berhadapan langsung dengan customer juga kan ya? Iya, nggak ada berhadapan langsung dengan customer. Jadi interaksinya cuma sama coworkers dan mesin-mesin itu ya? Iya. Iya, siap. Oke. Selain itu ada lagi job desk-nya mungkin? Job desk-nya seputar itu sih. Yang perlu diperhatikan di sini itu lebih ke ini.
teman-teman perlu kita infokan dulu ya kalau misalnya job yang berhubungan dengan makanan, yaitu mau restoran atau yang sekarang kita bahas pengolahan makanan ini, di Jepang itu kan ini ya, negaranya tidak ada yang terlalu beragama, gitu kan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang muslim kan ada macam-macam juga sih. Kadang aku ketemu orang ya, ada yang dia selama saya nggak makan nggak apa-apa. Ada juga yang kalau megang saya sudah nggak bisa. Meskipun cuma megang saya nggak bisa. Nah, sedangkan di pengolahan makanan pun ada beberapa perusahaan yang memang ngolah daging babi, ada yang tidak gitu ya. Jadi yang pasti teman-teman ketika kita memberikan loker, nih ada loker ini, daerah ini kerjanya ngapain, dibaca baik-baik. Kalau misalnya mau baru kita set waktu dengan perusahaan wawancara. Kalau nggak mau nggak apa-apa, teman-teman berhak menolak. Nanti tunggu job berikutnya, gitu. Ya jadi itu harus dicamkan dulu, gitu ya. Terutama yang memang punya concern soal itu ya. Iya. Iya. Oke. Balik lagi karena tadi kamu udah nyebut itu, kalau misalnya berhijab boleh nggak di bidang pekerjaan ini? Misalnya yang restorannya mengandung babi, misalnya. Itu tergantung perusahaan juga ya, kebijakan masing-masing. Itu kebijakan masing-masing perusahaan. Kalau ada concern apa gitu, lebih baik teman-teman ini tanya dulu ke saya. Di awal ya. Tanya dulu, nanti kita tanyakan perusahaan. Kalau memang nggak bisa ya jangan set jadwal wawancara, karena itu akan cuma buang waktu aja. Gitu. Gitu. Kalau sudah sampai wawancara, tujuan kalian itu di sana untuk gimana caranya perusahaan mau terima kalian, bukan lagi untuk tanya ini, tanya itu. Maksudnya dalam artian tanya boleh, cuma ketika sudah masuk di jadwal wawancara itu ya sebaiknya pikirannya satu, gimana caranya lulus wawancara. Gitu. Bukan ini kira-kira boleh nggak ya kalau misalnya sudah jelas nih pabrik mengolah daging babi gitu ya. Terus dia masih ngotot mau nego. Saya mau kerja di sini tapi bagian yang nggak menyentuh sama sekali. Nah itu kan sudah pasti mustahil gitu loh. Nggak nyentuh memang mau jadi apa gitu ya. Mau nama jobnya aja pengolahan makanan. Iya, apalagi di Jepang ya. Masa ngelamar di situ untuk misalnya bersih-bersih toilet dan sebagainya, itu kan sudah beda bidang lagi gitu ya. Harusnya ke bidang yang lain ya. Kemudian bidang kerjanya selain di pabrik, tadi kan kamu udah sempat mention bahwa kerjanya ya kalau nggak di pabrik, di kantin, di restoran bisa. Cuma itu aja ya, lini. Iya, paling di situ-situ aja. Ya, by the way soal bidang pengolahan makanan ini aku mau cerita dikit juga ya, karena beberapa hari yang lalu ini tiba-tiba aku nih sempat menemukan ini kayak video aja sih, aku lihat nih orang bule lagi di pesawat kan, terus dia kayak bikin video, dia bawa bento gitu kan dari Jepang, terus dia bilang ini nih Jepang nih hebat banget karena di bento itu bisa menghangatkan dirinya sendiri, karena kan itu teknologi baru ya, jadi dia kayak kasih tunjuk videonya, bentonya dikasih tunjuk, terus kayak ada benang atau apa, not sure about that ya kan. Terus dia bilang ditarik benangnya, terus kalian tunggu aja, ditutup sampai 3-5 menit. Habis itu dia tunjukin, dia buka dan bisa benar-benar menguap gitu. Jadi kayak that's how teknologi di Jepang itu bekerja sedemikian rupa untuk memudahkan customernya gitu kan. Jadi ya soal ini sih aku amazed banget sih soal Jepang ya, karena benar-benar luar biasa. Jadi kalau untuk orang Indonesia juga yang mungkin bekerja dapat bidang pekerjaan yang kayak gitu, sampai packagingnya juga mereka tahu gitu, itu kan sebenarnya belajar juga kita kan. Siapa tahu nanti balik di Indonesia kita ada yang nyantol dikit, kita bisa mau bikin satu hal yang sama sendiri juga bisa. Kan bisa kan ya. Jadi karena memang ya kayak balik lagi aku bilang bahwa di Jepang tuh bahkan packagingnya tuh mereka mikirin sedemikian rupa gitu. Sampai aku kadang kalau dapat oleh-oleh gitu ya dari Jepang kayak, duh eman banget mau dibuang ininya kan saking bagusnya gitu kan. Ya jadi sepintas saja ya buat itu. Oke, kalau misalnya plus poinnya apa nih Will? Plus di poin bidang ini pengolahan makanan. Selain belajar yang tadi. Ya, kalau belajar udah pasti ya. Belajar teknologi baru, belajar hal baru gitu ya. Mungkin plus poin yang kedua lebih ke ini ya, apa namanya? Bidangnya ini kan di balik layar ya. Kita nggak langsung ketemu customer. Kita ngomong mentok-mentok lah ke rekan kerja sama atasan gitu kan. Jadi termasuk bidang yang nggak butuh banyak bicara. Nggak seperti yang itu ya. Nggak seperti yang restoran, keperawatan beda lagi. Nah, di satu sisi itu bisa jadi plus point. Di satu sisi kalau nggak banyak bicara pun bisa jadi plus point. Karena ini pekerjaan yang cocok untuk pemula yang baru pertama kali ke Jepang nyobain cara kerja di Jepang gitu ya.
Jadi lebih gampang masuk karena kemampuan berbicara ya bukan berarti nggak penting, cuma masih bisa ditoleransi. Gitu. Jadi wawancaranya nggak seketat itu untuk bisa lolos. Gitu. Nah jadi pengolahan makanan termasuk salah satu bidang yang beginner friendly, gitu ya. Jadi cocok untuk pemula. Nah, terus plus poin lagi untuk bidang ini untuk teman-teman yang suka mungkin tinggal di tempat yang nggak terlalu rame, kan namanya pabrik. Kalau kerja di pabrik kan nggak mungkin di tengah kota, gitu kan, di pinggir gitu. Jadi ya cocok gitu ya. Cocok untuk introvert kayak gitu ya. Introvert ya, benar. Introvert nggak suka terlalu banyak ngomong. Karena di Jepang itu seperti yang tadi Kak Linda bilang ya food teknologinya maju banget. Benar-benar. Dia teknologi untuk makanannya sangat maju, bisa jadi pengalaman baru. Terus apalagi ya plus poinnya ya? Overtime mungkin mereka ini lembur ya lumayan lah, dibilang banyak juga nggak juga. Cuma kalau bilang ada lembur ada biasanya rata-rata kalau dari job yang aku pernah terima ya 20 sampai 40 jam itu masih oke, masih bisa di sini. Gitu. Jadi teman-teman tetap bisa ngejar gaji lebih. Cuma nggak sampai ngos-ngosan lembur yang 60 jam itu enggak. Tetap ada lembur tapi sewajarnya kalau di bidang ini gitu. Jadi itu menurutku juga cukup oke. Kalau untuk jam kerja, ya jam kerja relatif ya. Ada biasanya kalau perusahaan yang butuhnya cuma yang kerja malam ya kerja malam sampai subuh. Tapi kalau misalnya ada perusahaan lagi yang butuhnya shift pagi sampai sore ya kerja pagi sampai sore gitu. Ada juga yang shift-shiftan kadang pagi, minggu depan malam, itu macam-macam gitu ya. Jadi memang jam kerjanya shift. Cocok untuk teman-teman yang suka men-challenge diri sendiri kayak aduh bosen kerja pagi terus gitu ya. Pengen jadi night owl gitu ya. Kadang mau nyoba malam, kadang mau nyoba pagi, itu bisa gitu ya. Itu paling plus poin yang bisa terpikirkan sekarang ya untuk bidang pengolahan makanan ya. Terutama buat orang yang ada passion ini juga ya, kayak ada ketertarikan untuk makanan atau memasak karena ya itu pasti menarik banget sih. Kayak belajarnya tuh pasti dapat di situ ya. Betul. Kalau minus poinnya kira-kira apa nih? Minus poinnya karena di tempat kerja itu kan nggak butuh banyak bicara. Jadi dari muridnya dari kandidat ini memang dia harus aktif cari teman orang Jepang. Dan aku rasa itu bukan hal yang sulit ya, kalau sudah tiba di Jepang cari teman orang Jepang itu sangat mudah. Banyak situs-situs, banyak aplikasi yang teman-teman bisa pakai untuk bisa cari teman orang Jepang di sana. Gitu. Jadi tapi harus memang dari diri sendiri punya inisiatif untuk melakukan itu. Untuk meningkatkan komunikasi bahasa Jepangnya. Gitu. Terus apalagi ya kalau minus poinnya ini kan pekerjaan ini agak monoton sih jujur aja. Agak monoton gitu ya. Ya sehari-harinya itu terus itu lagi ngulang lagi. Ya. Jadi kalau memang teman-teman cocok sama kerjaan yang seperti itu, ya teman-teman boleh ambil pekerjaan ini. Cuma kalau teman-teman emang nggak bisa kerja yang monoton, orang yang inovatif gitu ya, suka mengeksplor hal baru lagi. Ya kayaknya agak susah ya kalau kerja di sini ya. Nanti gampang bosen soalnya. Karena ya itu nggak ketemu orang kan. Beda kalau di restoran jasa makanan. Kalian ketemu, kalian harus cheerful, memberikan service yang baik gitu kan. Kalau ini mau berikan service ke siapa? Maksudnya ya kita lebih ke produk itu kan, mempersiapkan produk itu kan untuk dijual. Jadi ya cocok-cocokan orang lah. Berarti membutuhkan ini juga ya, maksudnya fisik juga harus kuat ya di bidang ini, karena kan shift pagi, shift malam, maksudnya ya memang kita bisa pilih kan, tapi kan kita lebih ke ini juga kan, membutuhkan fisik yang kuat juga ya kalau di bidang ini ya. Iya bisa dibilang kuat, cuma kalau dari pekerjaan-pekerjaan yang aku ambil sejauh ini, yang benar-benar membutuhkan fisik yang super itu nggak ada. Maksudnya katakanlah ya kita bandingkan dengan kayak perikanan yang kita harus melaut 3 bulan baru pulang, terutama yang mancing kepiting itu ya, kepiting Alaska yang banyak kayak gitu kan. Terus atau kita bandingkan dengan pengecoran logam yang benar-benar harus itu effort, ya. Kalau badannya kecil nggak kuat kayak gitu ya, atau konstruksi kayak gitu ya. Kalau itu aku rasa memang jauh lebih berat dan sangat menguras stamina. Gitu. Di sini juga perlu stamina,
di pengolahan makanan. Cuma nggak sampai yang pekerjaan lain ya maksudnya gitu ya. Jadi pekerjaan apapun pasti butuh stamina. Cuma ada batasannya. Tiap orang nggak bisa disamakan. Ada yang kuat, ada yang enggak kan. Benar. Gitu. Jadi ya ini mungkin menengah lah. Iya. Masih lumayan ya. Iya, siap. Kemudian ada lagi mungkin minus poinnya selain itu? Minus poinnya aku rasa itu aja sih, kurang lebih ya. Kalau itu pun menurut aku pribadi, kalau teman-teman nggak merasa itu sebagai hal yang minus ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi secara garis besar aja ya pembahasan kita. Oke, itu tadi udah plus dan minus point yang udah dijelaskan oleh William Sang ya. Nah, ultimate question nih yang paling banyak ditanyain tentu saja gaji ya. Salarinya buat di bidang pengolahan makanan ini berapa sih, Will? Kalau gaji sih standar ya. Gaji kotor 17-18 jutaan, mungkin ada beberapa yang 19 juta, ada juga beberapa yang 16 juta, itu tanpa lembur. Kalau mau ngejar di atas 20 biasanya memang butuh lembur. Ya tergantung berapa banyak lemburnya juga. Kalau misalnya lemburnya 20 jam ya bisa nambah sekitar 3 jutaan. Kalau lemburnya sekitar 30 jam ya bisa nambah sekitar 4,5, ya 4,5 5 juta itu bisa. Kalau lemburnya 40 jam bisa nambah sekitar 6 juta. Itu jadi tergantung perusahaannya butuh lembur berapa, teman-teman ambil lembur berapa, kayak gitu ya. Itu bisa nambah penghasilan. Gitu. Cuma gaji kita kalau mau hitung gaji itu yang dari gaji kotor dulu aja. Karena lembur itu kan juga belum tentu bulan ini dapat, bulan depan pasti dapat lagi kan belum tentu juga kan. Nah, jadi kalau mau hitung ya hitung yang dari gaji kotor. Karena sebenarnya itu nggak mandatori ya, kalau lembur itu nggak harus tiap hari, kan nggak kayak gitu juga ya. Tergantung kontrak kerjanya juga. Ada perusahaan yang mewajibkan, pokoknya ini gaji kamu termasuk lembur 20 jam. Ada yang ini gaji kotornya, nanti tergantung kita bulan itu butuh lembur apa enggak, kamu bisa ambil. Kalau yang kedua, yang barusan aku bilang tadi, ya itu nggak pasti, bisa naik turun gitu itunya, lemburnya. Gitu. Jadi kalau untuk terkait gaji, lebih baik kita coba hitung dari yang gaji tanpa lembur. Gaji kotor itu anggaplah 18 juta gitu ya. 18 juta biasa ya nabung itu 7-8 juta itu sudah bagus. Gitu. Ya. Karena ada potongan macam-macam kan, ada tempat tinggal 3-4 juta biasanya. Asuransi pajak 3-4 juta, makan 2 juta. Gas, air, listrik, internet 1 juta gitu. Jadi bisa nabung 7-8 juta. Aku rasa itu sudah bagus gitu ya. Itu angka realistis. Itu angka realistis. Teman-teman nggak terlalu muluk-muluk anggapannya ya. Gitu. Tapi tanpa shopping dan jalan-jalan ya. Pokoknya lifestyle-nya dijaga lah ya. Kalau kalian bisa yang hidupnya yang biasa aja, yang normal, tidak usah membeli luxury brand dan sebagainya, bisa lah ya hidup, nabungnya yang banyak masih bisa ya. Siap-siap. Terus apalagi kira-kira yang jadi concern di bidang salary ini? Kalau dari gaji kayaknya ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk gaji ya sebenarnya standar aja sih. Standar aja, maksudnya tergantung pribadinya ya mengolah gajinya tuh kayak gimana. Tergantung bagaimana ngolah gaji. Kalau misalnya mau cari gaji, mau cari uang lebih gitu ya, mungkin di luar jam kerja bisa coba-coba freelance jadi fotografer gitu ya, atau jadi tour guide, content creator juga bisa. Atau buka just tip juga bisa gitu, macam-macam banyak gitu loh, maksudnya cara untuk survive cara untuk survive, cara untuk dapat duit lebih banyak lagi kan masih banyak gitu. Asalkan punya kemauan ya kan. Kadang kan orang aduh udah kerjaan ini udahlah cukup lah, capek gitu. Tapi kalau orang yang balik lagi kayak kamu bilang tadi mau men-challenge diri, ya apapun akan dicoba gitu kan. Selama kamu selama ada kemauan, itu yang paling penting ya kan. Kemudian ini syarat dan ketentuan untuk kalau Minasang mau bekerja di bidang ini kira-kira apa? Kayaknya menarik nih, kayaknya passionku di sini. Nah, kira-kira mungkin apa nih syaratnya? Syarat dan ketentuan kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Usia 35 tahun maksimal, minimal pendidikan SMA SMK. Tato dan tindik mungkin karena tidak langsung berhubungan sama orang ya. Tato dan tindik ini sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau
bisa ketutupan, jangan sampai ketahuan rekan kerja, karena ini hoki-hokian juga ya, tergantung atasan. Kalau atasannya suka biasa aja, netral gitu ya, ya dia nggak apa-apa. Tapi ada pernah kasus atasannya ini bener-bener nggak suka orang punya tato. Nah, dia sudah coba sembunyikan, tapi ketahuan sama rekan kerja, akhirnya dipecat. Padahal nggak melakukan kesalahan nih, cuma karena tato doang. Gara-gara tato. Oh my goodness, wow. Jadi lebih baik kalau ada tato, tindik mungkin ya. Kalau cewek nggak apa-apa, kalau cowok tutupin pakai make up gitu ya. Jadi kalian kan nggak tahu ya atasan kalian itu gimana, gitu. Jadi sebaiknya ditutupin. Lebih baik lagi kalau dihapus. Gitu untuk mengurangi ini ya resiko. Nah terus kalau patah tulang boleh, tapi tidak boleh ada ini ya perubahan bentuk tubuh, sama harus sudah sembuh total. Buta warna nggak boleh, tinggi badan berat badan proporsional, tidak boleh obesitas. Kalau obesitas harus diet, gitu. Nggak boleh ada penyakit menular, penyakit kritis, penyakit mental nggak boleh. Itu syarat umum. Sama kalau syarat khusus ya bahasa Jepang cukup level N4 cukup. Sama sudah ada sertifikat SSW di bidang pengolahan makanan. Kalau belum ada ya masih bisa belajar dari nol. Gitu. Rata-rata pokoknya bidang yang minimal lulusan SMA SMK itu tidak memerlukan pengalaman terlebih dahulu. Semua bisa dipelajari dari nol. Karena pasti gitu. Bisa diajarin ada trainingnya semua ya tentunya. Selama ya niat ya. Tapi dari sekian banyak bidang 4 bidang pekerjaan yang untuk sekarang 4. Gitu. Cuma, sekarang 4 ya. Nanti kedepannya pasti tambah lagi. Masih ada. Lanjut, apalagi tadi yang mau disampaikan selain term and condition yang tadi udah. Term and conditionnya kurang lebih itu sih standar itu sih. Ya sebenarnya hampir mirip ya sama yang tadi yang sebelumnya. Tapi kira-kira kalau di bidang pekerjaan ini ada masa percobaannya nggak? Kayak probation. Kalau misalnya kita kerja di kantoran tuh kan ada ya kayak probation 3 bulan. Kalau masih ragu diperpanjang 6 bulan. Terus kalau cocok ya udah. Kalau ini ada probationnya nggak? Kalau karena kan nggak bekerja di bidang training ada tapi nggak bisa disebut probation ya. Training itu dalam artian dia kerja tapi masih diawasin sama atasannya dia. Oh oke. Gitu. Ada supervisornya gitu ya? Ya cuma bukan probation yang 3 bulan kalau nggak cocok udah dipecat, itu bukan. Enggak ya. Karena perusahaan kalau mau rekrut orang kan dia harus bayar visa. Biasanya visanya itu kan langsung setahun. Oh iya. Gitu. Oke, got it. Oke, berarti tidak berlaku ya untuk masa probation itu, jadi tidak usah takut. Tapi ya perusahaan bisa mulangkan. Ini tidak terkait dengan probation atau enggak ya. Perusahaan tetap bisa mulangkan kalau memang ya dia berbuat kesalahan yang fatal gitu ya. Mencuri, melanggar gitu perusahaan, aturan perusahaan ya. Merusak properti perusahaan gitu ya dan sebagainya. Kalau kayak gitu-gitu ya bisa dikeluarkan, dipulangkan, dan pastikan kalau misalnya mau ngelamar ke perusahaan baru ditanya kenapa keluar dari perusahaan ini. Nah perusahaan baru kan bisa ngecek, bisa telepon. Ini kamu dulu punya mantan karyawan, kenapa kok keluar kayak gitu kan? Nah kalau misalnya dicek kayak gitu, ya ketahuan ya susah cari perusahaan baru gitu. Jadi kalau udah kerja di luar negeri jangan macam-macam supaya tidak di blacklist ya. Harus behave ya minasang. Benar, karena ya namanya juga ndak peduli di luar negeri ataupun dalam negeri ya, aku rasa kita harus benar-benar sama aja. Iya, nama baik ya. Karena itu nama baik kalian ya. Yang bisa menjaga ya kalian itu sendiri ya. Oke, siap. Kemudian breakdown proses dari awal berangkat dari Indonesia sampai ke sana apa aja kira-kira, Will? Breakdown proses berangkat ya, pastinya belajar bahasa, sambil belajar bahasa nyiapin dokumen. Udah selesai bahasa, ambil ujian, belajar SSW, ujian. Pokoknya sudah punya 2 sertifikat baru bisa wawancara. Habis itu kontak kerja, medical check up, COE turun, kita buat ID PMI. Baru nanti kita buat booking tiket pesawat, visa, berangkat gitu. Itu aja sih. Ya kurang lebih prosesnya sama sih. Prosesnya itu sama. Yang membedakan itu adalah tingkat kesulitan dari masing-masing jobnya itu, SSW-nya itu yang membedakan. Gitu. Oke deh. Harus concern dengan ujiannya juga ya yang pasti. Ya. Oke, siap-siap.
Kalau begitu kita lanjut ke next question yang terakhir sih ini sebenarnya, breakdown biaya. Biaya mulai dari awal sampai ke Jepang yang dibutuhkan kira-kira berapa nih amount-nya? Oke. Nah, kalau untuk bidang pengolahan makanan ini kan bahasa Jepang yang dibutuhkan cuma sampai N4 ya. Iya. Nah, itu biaya dari 0 sampai N4 kalau di Pocket Nihongo itu 3 juta. 3 juta. Tidak semahal yang sebelumnya ya, bidang keperawatan. Karena kalau perawatan itu kan butuh level komunikasi yang lebih. Benar. Tapi bukan berarti teman-teman yang di sini nggak boleh ngambil N3. Kalau mau ambil boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti di Jepang mau pindah ya dari pengolahan makanan, pindah ke restoran. Masih bisa. Itu nggak apa-apa kan? Atau dari misalnya sudah punya S1. Nanti belajar sampai N3 di Indonesia, di Jepangnya belajar N3 ke N2 terus pindah kantoran itu juga bisa kan. Gitu. Nah 3 juta terus SSW-nya 4 juta sama wawancara 2,2. Itu aja yang masuk ke Pocket Nihongo. Sisanya teman-teman ikutin tarif resmi. Dimana artinya kita ngambil untung dari situ. Yang masuk cuma biaya kelas, sisanya kayak medical check up itu langsung ke klinik, SKCK langsung ke Polda atau Polri gitu kan. Nah untuk paspor langsung ke imigrasi gitu kan, visa langsung ke JEVAC juga ada di Jakarta gitu ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman nggak bayar ke kita tapi bayarnya langsung ke lembaga-lembaga resmi agar teman-teman tahu ini harga aslinya segini gitu, karena kita memang tidak mau menaikkan harga dari apa yang sudah ada secara resmi gitu ya. Cukup dari kelas aja cukup. Untuk terkait job matching dan sebagainya itu tidak ada biaya. Kalau teman-teman adalah murid kita bantu gitu sih. Nah itu kalau total kelas ditambah tarif-tarif resmi termasuk biaya ujian dan sebagainya itu sekitar 27 juta. 27 gitu. Nanti untuk breakdownnya ya teman-teman bisa DM Instagram aku William Desio, DM Instagram pocketnihongo.id juga bisa. Kalau ada kontak CS-nya Pocket Nihongo juga boleh langsung ke CS, bebas. Nanti teman-teman bisa dapat tabel harganya, satu-satu breakdownnya ada digunakan untuk apa aja. Gitu. Jadi, yang pasti ya. Yang pasti itu sudah biaya semuanya, nggak ada tengah-tengah tambah biaya ini itu nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman tahu uangnya teman-teman dipakai untuk apa. Nggak cuma kita ngomong oh biaya 27 juta buat apa, nggak usah tahu pokoknya 27 juta gitu ya. Nanti kan teman-teman ini kalau misalnya kayak gitu kan rawan teman-teman duitnya dipakai untuk hal yang bukan seharusnya untuk teman-teman berangkat ini kan. Gitu. Misal ditarik biaya 40 digunakan untuk apa tapi dia nggak tahu gitu kan. Dia nggak bisa bandingin, dia nggak bisa bandingin kayak misalnya di sini 40, di sini kok 27 juta gitu ya. Bedanya lumayan ya. Bedanya apa? Oh, setelah ditelusuri, diobrak-abrik, oh ternyata di sini yang harusnya paspor tarif resminya 350, di sini ditarik 5 juta sendiri. Nah ini kenapa kok dinaikkan harganya gitu kan? Nah itu sih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk harga. Teman-teman kalau mau detailnya langsung kontak kita aja. Karena itu lumayan ini juga ya, riskan juga ya. Kalau nggak transparan di awal lebih baik nggak usah, karena itu amount lumayan besar juga ya. Dari berapa 27 sampai sekian tuh lumayan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa eman juga kan, udah kita kumpulin ternyata di tengah jalan terjadi hal yang tidak itu kan sayang sekali ya. Ya, transparan itu wajib gitu ya, wajib. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan seputar tentang bidang pengolahan makanan ini, William Sam? Seputar pengolahan makanan, ya itu tadi sih, cocok untuk teman-teman yang pemula. Kalau misalnya teman-teman merasa kayak, oh aku ini suka kerja di bidang yang berhubungan dengan makanan, pengolahan makanan suka, restoran suka. Nah teman-teman mungkin bisa masuk ke pengolahan makanan dulu, dicoba dulu. 1 tahun, 2 tahun kerja di situ sudah mulai merasa bosan, tapi tetap mau kerja di bidang yang berhubungan dengan makanan, boleh di saat itu teman-teman pindah ke restoran, gitu. Makanya jangan lupa bahasanya dinaikin terus, agar punya kesempatan untuk pindah job, naik jabatan, cari yang lebih baik, gaji lebih tinggi. Otomatis kalau gaji lebih tinggi, pasti teman-teman perlu bahasa Jepang yang lebih tinggi. Sama-sama, katakanlah sama-sama restoran deh, atau sama-sama pabrik makanan. Yang A
gajinya 20 juta satu, 30 juta, jam kerjanya sama. Tapi yang ini restoran bintang 5. Iya. Butuh level, bukan, bahkan kalau restoran yang kayak gitu, bukan butuh level N4, N3 aja, butuh sampai N2. Hampir kayak kantoran ya. Bahkan lebih tinggi dari kantoran. Kalau misalnya kantorannya kerjanya cuma staf umum ya, staf umum itu dalam arti ya data entry kayak gitu-gitu yang cuma ngetik-ngetik gitu aja. Bahkan lebih tinggi yang ini malahan. Tapi ini butuh level bahasa yang lebih tinggi. Gitu. Jadi itu bisa nanti bakal membantu teman-teman. Pasti bahasa itu nggak ada ruginya sih. Iya. Semakin gitu. Tinggi ya levelnya, semakin banyak skill yang kalian punya, pasti lebih banyak peluang pekerjaan yang bisa didapat ya. Betul. Oke deh, thank you so much William Sang untuk penjelasannya, luar biasa sekali di bidang pengolahan makanan ini. Balik lagi untuk teman-teman yang mungkin tertarik ya di bidang ini, bisa ditonton juga videonya ini, ataupun mungkin teman-teman kalian yang tertarik di share video ini karena berbagi itu indah ya kan. Dan thank you so much, mungkin di lain kesempatan ya kita bakal bahas lagi sesuatu yang menarik dan edukatif bersama dengan William Sang ya. Oke deh, thank you so much Minasang for watching. Kita ketemu di next episode. Goodbye.